saya akan menjelaskan diagram menstruasi. Yang pertama itu ada ovarium history. Dalam ovarium history itu ada maturing follicle, ovulation, corpus luteum, dan digerens luteum. Yang pertama itu maturing follicle, yaitu ovum yang berkembang menuju tahap matang. Selanjutnya ada ovulation, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Selanjutnya ada corpus luteum, yaitu yang menghasilkan hormon. Dan selanjutnya ada digerens luteum, yaitu proses penghancuran korpus. Di sini ada body temperature, yaitu hormon estrogen utama yang berperan dalam struktur menstruasi dan perkembangan seksual wanita. Selanjutnya ada progesteron, yaitu hormon yang membantu persiapan kehamilan dan pendukung awal. Di sini ada follicle phase, yaitu tahap pertama siklus menstruasi, luteal phase, yaitu tahap setelah ovulasi corpus luteum. Ini adalah FSH, follicle stimulation hormone, yaitu hormon yang merangsang perkembangan di ovarium. Di sini ada menstruasi, yaitu proses pelepasan darah. Di sini ada endometrium histologi, yaitu struktur jaringan dalam rahim. Di sini ada hormones, yaitu zat yang mengatur fungsi tubuh dan proses biologis. Di sini saya akan menjelaskan fase menstruasi. Yang pertama, menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang ditandai dengan luruhnya lapisan dinding rahim dan keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya yaitu follicular phase. Fase yang terjadi dari hari pertama menstruasi hingga ovulasi. Selanjutnya, ovulation phase adalah fase dalam siklus menstruasi wanita yang ditandai dengan pelepasan sel telur dari ovarium. Dan yang terakhir yaitu luteal phase, fase akhir siklus menstruasi yang terjadi setelah ovulasi dan sebelum menstruasi dimulai. Selanjutnya itu proses kehamilan. Pada 3 minggu pertama terjadinya perkembangan penting dalam proses awal pembentukan. Pada 4 minggu, janin masih berupa embrio yang sangat kecil. Pada 5 minggu, mengalami perubahan penting meskipun ukuran masih sangat kecil, sekitar 1-2 mm. Pada 6 minggu, panjang sekitar 2-5 mm, sekrum biji atau lentil. Pada minggu ke-7, janin seukuran buah blueberry. Nah, pada minggu ke-8-10, itu janin sebesar buah plum kecil dan berat sekitar 4 gram. Pada minggu ke-11-13, janin berkembang pesat dengan organ-organ vital yang hampir sempurna. Pada minggu 14-18 mengalami perkembangan signifikan seperti pertumbuhan rambut halus, alat kelamin, dan kemampuan bergerak aktif. Pada minggu ke-19-22, janin mulai berkembang lebih aktif, dapat mendengarkan suara dari luar rahim. Pada minggu ke-23-29, paru-paru mulai berkembang, pendengaran mulai matang, dan pertumbuhan lemak sudah ada. Pada minggu ke-30-35, pertambahan berat badan, paru-paru gerakannya mulai berkurang. Dan pada minggu ke-36-41, janin telah mencapai kematangan penuh dan siap untuk dilahirkan.